Guna mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan inklusif, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Mimika, menggelar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengarusutamaan gender atau PUG, yang bertempat di Hotel Horizon Ultima, Papua Tengah, pada Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong. Dalam sambutannya, Wabub menekankan bahwa PUG bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah nyata menciptakan kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ia menegaskan pengarusutamaan gender bukan hanya urusan administrasi. Ini tentang memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat pembangunan secara adil. Menurutnya, kebijakan, program, hingga anggaran daerah harus mencerminkan keadilan gender agar tak ada satupun kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Kegiatan ini juga menjadi wadah peningkatan pemahaman lintas perangkat daerah terkait pentingnya integrasi PUG dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 3 fokus utama yang dibahas antara lain peningkatan kapasitas, penyusunan strategi implementatif, dan pembangunan komitmen bersama dalam menerapkan PUG. PLT Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua, Adel Pekade, menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari advokasi sebelumnya, dan menekankan pentingnya pelatihan kepada SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan responsif gender, termasuk analisis isu sektoral hingga penyusunan gender responsif budget. Ia berharap, hasil kegiatan ini tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dan ditindaklanjuti dalam setiap rencana aksi pemerintah daerah. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen tinggi, Mimika berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil gender, inklusif, dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Kegiatan pembangunan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan peran antara perempuan dan laki-laki, kita perlu perhatikan bersama. Penerapan PUG bukan hanya sebatas memenuhi aspek administrasi saja, atau formalitas semata, namun menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang peduli kepada gender, dan karena itu perlu partisipatif dan inklusif demi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Harus memperhatikan aspirasi serta kebutuhan strategis baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini akan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat dan tidak ada pihak yang tertinggal. Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika. Yang pertama sebelum kegiatan ini adalah advokasi terkait dengan apa itu strategi pengarus utama gender dan perencanaan pembangunan responsif gender. Mengapa dilakukan tahun ini? Karena terjadi revitalisasi strategi PUG itu. Ada beberapa strategi yang berubah tahapannya, proses pelaksanaannya ada berubah, sehingga perlu dilakukan. Nah, saat ini adalah menindaklanjuti advokasi adalah bagaimana ada tersedianya dokumen yang responsif gender. Nah, 2 dokumen ini harus dilakukan dengan melatih setiap SKPD untuk melakukan analisis gender. Isu-isu gender atau isu-isu GETSI itu yang ada sesuai dengan bidang-bidang yang kita kelompokkan, bidang ekonomi, bidang politik, hukum, bidang kesehatan, bidang sosial, ya itu kita lihat bidang infrastruktur, itu kita lihat isu-isunya apa, itu dianalisis genderkan. Kita latih hari ini. Setelah hasil analisis itu ada, baru diturunkan menjadi kerangka acuan kegiatan atau TOR, atau istilahnya adalah Gender Action Budget, TOR yang responsif gender. Nah, TOR yang responsif gender ditindaklanjuti setiap SKPD dengan men-tagging sub-sub kegiatan untuk menjawab hasil temuan dari analisis.
gender tadi. Ada ketimpangan di mana dan rencana tindak lanjutnya apa melalui rencana aksi atau kegiatan kerangka acuan kegiatan itu. Begitu. Dan kita harapkan setelah kegiatan ini tidak selesai di sini, tapi betul-betul ditindaklanjuti di SKPD, sehingga ada dua dokumen ini yang memang betul-betul sebagai bukti atau eviden bahwa memang dalam APBD atau dokumen APBD di Kabupaten Mimika tersedia anggaran yang responsif gender atau responsif GETSI. GETSI itu Gender Equality Disabilitas Sosial Inclusion. Demikian.